Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam rahayu, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi bersama kami di channel Pencari Jalan Pulang. Baru saja tadi kami upload video, tapi ada teman kami nih, saudara rohani kami, Pak Iwan, dapat judul baru. Jadi mau gak mau kita harus rekaman lagi. Tadi judulnya apa, Pak Iwan? Ya. Di manakah ruh manusia sebelum diturunkan ke dunia? Di manakah ruh manusia sebelum diturunkan ke dunia? Sebenarnya ngeri-ngeri sedap ya. Menarik nih judulnya. Menarik. Seru nih kayaknya. Kalau ngomong di mana berarti tempat kan. Ngomong di mana. Tapi dengan Pak Iwan menyatakan itu kan langsung ke kita semua tuh ada gambaran gitu. Nah itulah adaptasi di sekolah ini. Kalau saya pribadi mendengar kabar dari Pak Iwan itu judul seperti itu, saya jujur gak tahu gitu. Cuman setahu saya dalam keyakinan agama Islam bahwa ruh itu bagian daripada Tuhan. Kutiupkan sebagian ruhku kepada manusia sehingga hiduplah kita menjadi manusia. Karena ruh kita itu bagian daripada Tuhan, kita yang hidup saat ini gara-gara ditanamkan ruh oleh Tuhan punya kewajiban untuk kembali kepada Tuhan itu sendiri. Tapi Tuhan gak mau kalau ruhnya itu masih terselimuti oleh jiwa-jiwa yang kotor. Sehingga jiwa yang hidup bersama ruh itu harus juga bersih. Minimal jiwanya atau nafsunya sudah mutmainah ke atas, bukan mutmainah ke bawah. Cari di Google lah 7 nafsu yang sudah dirincikan oleh ulama-ulama terdahulu. Jadi minimal mutmainah ke atas. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah irji'i ila robiki rodiyata mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, berarti yang mutmainah, jiwa yang sudah mutmainah. Gitu, kembalilah kepadaku gitu kan. Masuklah ke dalam surgaku bersama ridhoku. Jadi minimal di situ ke makom mutmainah. Nah, untuk nafs kita itu, jiwa kita itu bisa menginjak kelas nafs yang mutmainah, perlu dibersihkan dulu. Makanya ada istilah tasawuf yang isinya itu tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Tapi tidak bisa asal tasawuf. Setiap orang mengklaim bahwa ini saya ilmu tasawuf, silahkan. Cuman ada metode praktisnya, ada metode ringkasnya, metode efektifnya, Secara teknis dan praktis gitu. Dalam mempraktekkan ilmu tasawuf, yaitu ada di dalam tarekat. Di dalam tarekat lah itu adalah metode praktis untuk tazkiyatun nafs, gitu, untuk membersihkan jiwa-jiwa kita. Cuman rasanya pasti sakit. Kiasnya ya, pakaian kotor dari lemari yang sudah diambil dari lemari dipakai kotor, dicuci dulu, di deterjen dulu, disetrika dulu, dijemur dulu, pasti sakit. Makanya dalam istilah tasawuf ada disebut taholi, tahali, tajali, pembersihan dulu, pengisian dulu, dan sampai berisi beserta dengan Tuhan. Jadi saya menyikapi judul yang disampaikan oleh Pak Iwan tersebut, yang saya tahu adalah tujuan hidup saya saat ini. Bagaimana mencapai ke situ? Bagaimana saya supaya kembali, supaya bisa innalillahi. Mungkin itu yang pendahuluan yang bisa saya sampaikan dan pendapat saya gitu kan. Pasti ini beragam dari teman-teman gitu. Silahkan, mangga siapa dulu?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bener ya, judulnya ngeri-ngeri sedap. Gini, semua orang mungkin sepakat ya bahwa ruh kita itu yang ditiupkan dari Yang Maha Ruh atau Tuhan. Cuman masalahnya Tuhan itu di mana? Berarti kan di situ, berarti kan itu tempat kita pulang ya. Nah, tempat kembali gitu. Nah, di situ makanya kita itu harus mencari siapa itu yang bersambungan dengan Tuhan, yang tiada terputus. Nah, di mana alamatnya? Ya. Jadi itu Ya. Bagaimana cara kesananya? Nah, selama ini kita terdogma bahwa kita kalau mati innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bagaimana bisa cuma satu kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun diucapkan ujug-ujug kita bisa langsung pulang? Dengan sendirinya nggak begitu. Nah, makanya di sini ya kita sangat perlu mencari ya yang namanya kan ini urusannya urusan ruh ya. Ya, kita harus mencari guru ruhani. Nah, bagaimana menemukan guru ruhani? Ya karena kita makhluk berjasad, ya cari juga yang berjasa, jangan sebaliknya ada guru rohani. Itu. Nah, mana nyarinya? Di mana? Ya di sekolah yang menyampaikan ini. Ya, banyak anu nyampaikan saya nanyakan ke batur. Nah, seperti itu. Nah, penting nggak? Nah, sangat penting. Kalau kita nggak bisa pulang, ruh kita nggak bisa pulang, erek mana nyangsang. Nah, diterima ku langit ke bumi. Nah, nggak diterima di langit dan di bumi. Itu mungkin saya mah nggak bisa dalilnya. Ini mah fakta aja gitu, nyata gitu ya. Dalilnya juga kalau mau disampaikan ada ya. Nanti akan keterkaitannya itu kepada baiat. Yang sering ya di channel ini disampaikan tentang baiat ya. Nah, sesiapa yang mati dalam keadaan tidak ada terikat baiat di lehernya, maka dia matinya seperti orang jahiliyah. Apa itu jahiliyah gitu kan? Pandangan jahiliyah kan banyak. Ya jahiliyah itu nggak tahu jalan, poeken gitu ya, yang ngerti dan sebagainya. Nah, siapa yang akan meneranginya kalau udah seperti itu ya? Kita harus cari pembimbing itu tetap. Makanya kita harus cari tujuan kita dulu ya. Kita harus kembali ke Allah, kembali ke Tuhan karena kita bagian dari percikan ruh Tuhan. Ya, tapi kan sebelum tujuan tuh harus ketemu alamatnya dulu loh. Tuh, nah Allah itu ayah di mana? Komplain. Eta Allah, nah di mana? Gitu tak. Ini jadi satu pertanyaan tak. Kalau misalnya kita sudah ada termotivasi untuk itu, makanya di dalam ayat ada carilah wasilah untuk mendekatkan diri pada Allah. Al-Maidah 35 gitu. Itu baru mendekat. Untuk mendekat kan tujuan kita balik. Sampai balik kan sudah mendekat lah. Nah, untuk mendekat kan harus ketemu wasilah. Nah, wasilah itu ada di mana? Gitu. Ya. Carilah, ya, ada pembawanya seperti itu, seperti inilah. Zaman Nabi sebagai utusan, ya, pada saat itu, ya utusannya ya Nabi Muhammad. Di sebaliknya, ya ada ruh Tuhan gitu. Nah di zaman ini, Ada yang Maha Ruh ya. kenapa istilah namanya udah wafat? Terus karena baharunya wafat ya gitu ya. Tapi isinya dianggap sudah tidak ada juga pembawa ininya yang dibawanya.
Karena mereka pikir sama. Nah, mereka berpikir bahwa Nabi dan Rasul itu sama-sama sama. itu. Makanya dianggapnya mati. Nabinya wafat, ya Rasulnya juga ikutan mati. Itu tanggapannya yang keliru. Padahal Rasul itu bukan manusia. Nah, itu makanya Rasul itu bisa apa? Rasul itu bukan manusia. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, bisa apa? Ditambahkan sama yang lain. Silakan. Bisa nyambung. Neng, Dulu sok. kami Woi. Ada nih. Sok lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada rekan-rekan semua yang telah memberi kesempatan untuk membahas topik pada malam ini, yaitu di manakah ruh kita sebelum diturunkan ke dunia. Sebetulnya mah ruh kita sebelum diturunkan ke dunia itu pasti adanya di alam robani, di alam mutlak. Yang dimana alam mutlak atau alam kodim ini undeskripsi, undefinisi gitu. Unlimited ya. Undeskripsi, undefinisi. Berarti kita nggak bisa menyebutkan gitu di mana. Tetapi di sini saya mau menerangkan kronologis kejadian manusia gitu kan. Ada sebagian manusia gitu ketika terlahir ke dunia tuh berbeda-beda takdir dan nasibnya gitu. Di sebagian kok kenapa ada yang misalkan gitu cantik, kaya, pintar, tapi di bagian lain gitu, di sisi lain ada manusia itu yang jelek, cacat, miskin. Jahat. Di mana adilnya Tuhan gitu kalau kita melihat di situ gitu. Betul. Kalau betul. secara relatif kita menilai gitu ke situ, kok bisa begini gitu. Betul. Padahal dia sendiri tidak meminta untuk dilahirkan ke dunia gitu. Disinilah mungkin adanya yang tadi Pak Teja sebutkan. Jadi manusia diturunkan ke dunia tuh antara jasmani, ada jiwa, ada ruhani gitu. Jadi manusia ketika diturunkan ke dunia itu sudah membawa catatan amal. Mungkin si catatan amal ini sesuai dengan apa yang dia kerjakan di dunia, maka ketika dia diturunkan ke dunia Mewujud. melalui wadah yang akan menyerupai segala akhlak dia sebelumnya gitu. Jadi begitu kalau misalkan, jadi kalau kita ngelihat perjalanan manusia yang jiwanya masih belum bisa kembali, atau yang tadi kata Pak Teja sebutkan, kita nggak bisa menemukan ilmu untuk tazkiyatun nafs tadi, untuk mau dibersihkan, ya belum bisa kembali gitu. Dia akan kembali dengan wadah yang berbeda, baik jelek, cantik, kaya, miskin, sesuai dengan amal perbuatan atau yang dia usahakan di dunia sebelumnya gitu, Bu. Ya mungkin itu dari saya, sedikit pandangan buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul ya Pak Iwan, dulu pun saya berpikiran bahwa kan ada catatan amal di Lauhul Mahfuz ya itu ya. Yang saya pikir bahwa itu yang membuat Tuhan gitu ya, Allah sendiri yang bikin catatan amal. Tapi kan kalau kita pikir secara akal, loh kok Tuhan gak adil gitu. Kok ada yang tadi dibilangin ada yang kaya, ada yang miskin, yang cantik, ada yang jelek gitu kan. Ya ternyata ketika kita sudah belajar ke ilmu ruhani tadi, kita ketemu jawabannya. Jadi untuk menemukan jawaban tentang ruh itu yang kita bahas ini, ruh kan, ya harus masuk ke alam ruh gitu kan. Untuk bisa ketemu itu harus bisa masuk ke ilmu yang bisa membuat kita tahu tentang ruh itu sendiri gitu. Dan memang tadi Pak Teja bilang belajar tasawuf kan, ya masuk ke jalannya itu dengan toriko gitu kan.
ya memang banyak betul gitu yang tentang menjelaskan tentang toriko, ya silakanlah mau belajar dimanapun gitu kan, tapi kan harus jelas gitu kan, jelas pasti gitu kan, supaya tidak kesasar juga gitu kan, karena banyak sih toriko yang cuman teori-teori juga nggak ada prakteknya. Iya. Nah, yang harus ketemu di sini kan prakteknya. Gimana cara prakteknya supaya kita bisa tahu kan, karena harus dialami ya. Iya. Kalau nggak dialami ya nggak ketemu kan gitu. Kalau cuma teori ya muter-muter di teori kan, seperti itu. Jadi ya tentang ruh itu harus mencari guru yang bisa Ya. menerangkan, membimbing Guru rohani gitu kan ya. Tapi dia sebelum kita ketemu guru rohani ya pasti ada guru yang secara jasmani ya, yang zahir, yang bisa menerangkan kepada kita gitu jalannya, caranya gitu kan, seperti itu. Neng mau disambung? Silakan. Silakan. Siapa? Paden. Neng, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memperhatikan judul kita kali ini adalah berada di mana, Di manakah ruh sebelum diturunkan ke dunia gitu. di manakah ruh sebelum diturunkan ke dunia. Gitu. Kalau membaca dari satu keterangan, ruh sebelum diturunkan itu asalnya itu kita berada di Maharuh, kalau menurut saya, ya kan? Ketika berada di tempat Maharuh, Tuhan ingin menciptakan suatu manusia, itu kan? Khalifah dibentuk di bumi ini, sehingga ditiupkanlah sebagian kecil ruh tersebut, ya unsur dari bagian Tuhan tersebut kepada jasad yang telah diciptakan. Gitu. Nah, sebelum lahirnya ke dunia itu malah ditanya dahulu oleh Sang Maha Kuasa, betulkah aku ini Tuhanmu? Nah, ruh yang terlahir, yang mau lahir ke dunia ini, ruh tersebut mengakui bahwasannya betul Tuhan, kamu adalah Tuhanku. Nah, ketika bayi itu lahir ke dunia, bayi itu masih dalam keadaan polos, kalbunya kuat, gitu kan. Jadi unsur rohaninya masih kuat, gitu. Masih suci. Dan masih suci. Nah, lama kelamaan itu akalnya menguat, pengetahuannya bertambah, gitu, sehingga unsur kolbunya itu agak tertutup, unsur rohaninya. Nah, jadi ketika akalnya bertambah itu, manusia tersebut lupa tuh akan Tuhannya karena akalnya menguat. Gitu. Nah, kalau menurut saya kejadian ruh tersebut seperti itu. Jadi awalnya dari Maharuh juga, gitu kan. Turun ke dunia seperti yang tadi saya sampaikan, sehingga akalnya menguat, hingga lupa akan ruhnya, gitu, terhadap Tuhannya, gitu. Nah, salah satu gimana caranya supaya bisa kembali itu harus melalui jalan torekat. Betul ya. Betul. Jadi melalui jalan torekat tersebut, bagaimana caranya orang yang masuk torekat itu menyadari akan rohaninya dan menuju kepada maharuhani. Nah, nanti di sekolah torekat tersebut akan diajarkan cara-caranya. Ada metodologinya. Ada metodologinya, gitu, yang nanti akan dibimbing langsung oleh guru jasmani ya, atau guru jahir, ya, walia mursida. Dan itu memang sudah ada keterangan-keterangannya, gitu. Dari garis-garis sanadnya, dari sananya begitu, sehingga tidak terputus. Kenapa tidak terputus? Karena agama itu ya memang buatan Allah, sehingga terjaga, gitu.
Dari zaman dahulu, dari zaman Nabi Adam sampai dengan saat sekarang pun akan terjaga. Dan orang yang berizki gitu kan, masuk ke jalan tarekat tersebut, yaitu akan beruntung. Orang tersebut akan bisa kembali kepada Tuhannya. Dalam hal ini istilah kata, kalau kata orang Islam itu inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Ya begitu menurut persepsi saya dari tema tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next. Sedikit saya menambahkan, jadi untuk kita kembali, ruh kita kembali kepada Allah itu, kan kata Pak Aden tadi bilang ruhnya itu tadinya suci, yang tadinya suci terus Kalbunya kuat, kolbunya kuat, terus lama kelamaan pengetahuannya bertambah, otomatis si ruh itu terpaus, ya terhijab, terpaus, jadi sudah tidak ada ketersambungan akan Allah gitu, karena terhalang oleh hijab itu kan. Ya. Jadi untuk kita ada hubungan atau bisa pulang ruh kita ke hadirat Allah, jadi ruh kita harus diaktifasi, yaitu melalui baiat. Ya, baiat itu adalah penanaman nur iman dan nur kitab melalui pembimbing melalui guru yang membimbing kita, yang bisa membimbing kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu bukan guru yang sembarang guru ya, guru yang membawa tali wasilah dan yang bisa menghubungkan antara kita dengan Tuhan, yaitu yang bertali wasilah. Itu sih menurut saya. Dan kita tentu harus mencari channel alamat channel wasilah itu gitu kan di dunia. Baik, itu aja yang Oke, next. Terima kasih, Neng. Siapa lagi? Ini saya tambahkan tadi ya, sedikit suka ada kata-kata yang disebutkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu. Jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan untuk hanya orang yang meninggal secara rusak jasmani gitu. Tapi ketika orang yang sudah mengalami baiat atau antamutu qoblal maut, di mana dia udah kembali kepada Tuhannya, sudah mengenal Tuhan gitu, berarti dia ruhnya udah kembali kepada Tuhan, barulah itu berlaku yang namanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun gitu. Kalau menurut saya gitu. Hakikat. Nah, yang mati hakikat gitu. Soalnya kalau kita itu kan kodim kan, kalau orang lain itu meninggal itu belum tahu dia nyampe enggak kepada Tuhan. Tetapi kalau orang yang udah mengalami baiat atau mengalami antamutu qoblal maut, itu kita udah yakin, udah pastilah dia innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu. Nah, makanya kan berarti itu praktek ya, mutu qolu antamutu nggak cuma dibaca gitu kan, itu harus ada prakteknya. Jadi suka ada yang meninggal, kita menyebutkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, atau kita nanti kalau udah mati gitu baru disebut innalillahi. Sebenarnya kita masih hidup juga, kalau kita udah nyampe ke Tuhan, kita bisa disebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu. Dia udah sampai dan bahkan kembali kalau kepada seandainya Tuhan, dia gitu. mati ini cuman habis batas limit jasmaninya, kalau belum bisa ketemu Tuhannya berarti belum innalillahi Ya dong, belum kalau atuh, udah belum kembali ke Tuhan. Ya mungkin itulah sedikit. Oke, next. Silakan Bang Denny. Sedikit ikut menambahkan mungkin dari pembahasan yang sedang dibahas, di mana ruh kita sebelum kita diturunkan ke dunia gitu ya. Iya betul. Kalau menurut saya sih ini kalau dipahami secara akal itu akan mentok misteri gitu ya. Karena saya juga merasakan, pernah mengalami gitu. Saya tuh dilahirkan
kenapa jadi seperti ini gitu. Mm-mm. Meraba-raba apakah saya tuh pernah hidup di kehidupan lalu gitu kan. Iya. Terus pernah merasakan dejavu gitu kan. Iya. Kok rasanya pernah ke tempat ini gitu, Iya, atau iya, betul. ada kayak ada memori gitu yang Iya, pernah iya. dialami gitu Iya, kan. betul. Kalau dikejar secara akal emang misteri gitu. Iya. Tadi betul apa yang dikatakan Bu Wiwi gitu. Iya. Untuk mengetahui perjalanan ruh ini harus menggunakan ruh juga gitu. Iya. Gimana kita bisa tahu kalau ruh kita tidak aktif gitu, tidak teraktivasi di dalam tarekat yang sedang saudara-saudara semua jalani ini kan, ada rukun syarat ya untuk masuk mengaktifkan ruhani itu, ada salah satunya untuk kita masuk ke dalam portal dimensi akhirat gitu. Iya. Nah, mungkin banyak yang belum banyak yang masih beranggapan bahwa akhirat itu nanti Betul. setelah kita mati gitu. Nah, sekarang kita kejar pakai logika aja. Nabi Muhammad pada saat menceritakan akhirat surga neraka, keadaan jasmani beliau kan masih hidup gitu. Dan nggak ada cerita kalau beliau sudah mati kan. Betul. Ya. Sudah mati. Ya mana mungkin orang udah mati kok bisa jasmani. cerita gitu kan. Betul. Ya berarti jasmani beliau pada saat itu hidup. Mm-mm. Hanya ruhaninya yang nyebrang. Dan saat hidup dia menerangkan tentang surga, neraka. Berarti Betul. itu bisa kita tembus sekarang dong berarti Betul. Pada saat Mi'raj, Pada saat lihat Mi'raj. ke neraka ada orang yang lagi disiksa. Ya, Berarti ke Mi'raj teh ningali penyisaan neraka. ya. Berarti kan beliau mengalami selama jasmani beliau masih hidup gitu. Menyaksikan langsung. Nah, berarti untuk mengetahui, kembali lagi untuk mengetahui ruhani kita itu ya harus pakai ruhani lagi. Akal itu udah nggak bisa, Menjangkaunya, ya. menjangkau gitu. Mungkin itu termasuk rahasia Tuhan itu ya mungkin. Mungkin, ada rahasia. ya. Itu ya. Jelas mungkin itu ya. Kalau menurut saya sih itu. Ya, mungkin ada lagi dari Bang Teja, silakan. Saya nambahin. Ya, karena kita itu sudah tahu tujuan, yang mesti langkah keduanya itu kan cari jalan dan caranya ya. Nah, di situ kita harus patuh kepada siapa ya. Setelah kita menemukan guru pembimbing untuk membimbing ruh kita udah di kesadaran bahwa kita tidak tahu apa-apa gitu. Jangan sok tahu gitu ya. Patuh aja gimana itu yang guru pembimbing kita arahkan, patuh saja gitu. Samina wa atona, berbaik sangka gitu dan sebagainya. Karena terus terang saja di sini mungkin boleh dibilang itu godaan di kepala itu aneh-aneh gitu. Saya tidak percaya, ragu, was-was, tetek bengek. Nah, itu pasti akan dialami karena logikanya gitu. Orang yang mau menuju kepada Tuhannya itu pasti digoda. Nggak mungkin dia nyaman-nyaman saja. Pasti di situ akan ada yang nggak suka. Kita bisa kembali. Orang mendekati Tuhan itu digoda dari kiri, Ya. kanan, depan, belakang. Nah, itu dia. Makanya di sini setelah kita sadar wajib, sangat perlu mendapatkan bimbingan untuk mencari bimbingan seorang guru waliyam mursida yang saat ini istilahnya seperti itu. Dulu sih Nabi dan Rasulullah ya. Sekarang itu waliyam mursida. Karena istilah sebutan Rasul itu sudah tidak dipakai lagi. Tetapi yang yang meneruskan, yang kedudukannya sama seperti Rasul dan Nabi itu ya itu penerusnya, pewaris Nabi itu.
Nah, kalau sudah ketemu, tinggal nurut aja, manut terus patuh aja. Nah, seorang itu, jadi kita nggak tahu apa-apa di situ, ya. Nggak ngerti itu apa. Kita nggak akan tahu mana Tuhan, mana akhirat, mana kubur, mana apa, kalau nggak ditunjukin. Nah, itu mungkin dari saya yang saya rasakan. Saya rasakan tentunya saya alami dulu gitu ya. Itu mungkin. Ya, barangkali ada lagi. Mungkin ini menarik, saya ingin berdiskusi nih mengenai judul ya yang tadi, di mana ruh kita sebelum kita dilahirkan ke dunia gitu kan. Apakah kita itu pernah hidup di kehidupan lalu, atau yang populer di mana di medsos itu reinkarnasi ya. Nah, saya baca di surat Al-Baqarah ayat 28, ternyata bunyinya betul juga. Apakah kamu ingkar, terus kamu dihidupkan, bagaimana kamu ingkar gitu kan. Lalu kamu tadinya dihidupkan, lalu dimatikan kembali, mati dihidupkan lagi, terus dimatikan kembali gitu kan. Apakah betul dengan adanya reinkarnasi? Sedangkan ya tadi yang saya bilang, kalau kita kejar pakai akal nggak akan sampai gitu kan. Nah, mungkin ada masukan apa mengenai yang saya diskusikan, Bang Teja atau siapa, Pak Iwan? Kalau menurut saya ya tadi kan di ayat itu dihidupkan, dimatikan ya. Jelas sih iya, ketika kita sekarang menjalani hidup ini gitu kan, lo kita nggak bisa memilih gitu kan, nggak bisa memilih. Inilah takdir kita karena sesuai dengan karma kita. Berarti kita sebelum ini pernah hidup loh. Nah, sekarang ini kita sedang menjalani karma. Itu sih menurut saya, menjalani apa yang kita perbuat di masa lalu gitu, atau di kehidupan Tapi sebelumnya. rasa-rasanya mungkin baru hidup sekarang saat ini betul mungkin sih, ya. kalau rasanya seperti itu. Tapi kalau kita merunut ke ayat, kayaknya sih jelas gitu kan di ayat tersebut, dan kita rasakan gitu, karena memang kita juga di sini kan menjadi pelaku gitu kan, pelaku yang mengalami gitu. Jadi oh iya ya, jadi ketemu gitu. Selama ini yang kita pikirkan bahwa itu catatan amal itu Allah yang membuat, ternyata setelah kita ketemu ilmu ini, kita jadi tahu, iya bener, jadi ketemu. Nah itulah. Dan jadi berkaitan juga kan dengan apa, manusia itu pada saat dilahirkan dia membawa catatan sebelumnya di Lauh Mahfud gitu iya, kan. Mungkin gitu. berkaitan dengan itu ya. Betul. Gitu. Berarti manusia turun ke dunia jangan komplain ya. Ya. Sebab hanya untuk menjalani karma yang masa lalu gitu. Tapi kenapa komplain? Ya. Jadi kalau menurut saya mungkin makhluk-makhluk yang ada di dunia ini mungkin dikatakan, Reinkarnasi. bisa dikatakan ruh-ruh yang belum bisa pulang mungkin. Betul, Pak. Kalau itu dari, Jiwa-jiwa yang belum mutmainah. Ya. kalau itu dari Jiwa-jiwa Tuhan, berarti yang Tuhannya belum nggak bisa adil pulang. ya. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang ganteng. Berarti itu catatan amal kita gitu. Kalau menurut saya, reinkarnasi itu benar adanya. Kenapa berreinkarnasi gitu kan? Orang yang berreinkarnasi tersebut itu, atau dikatakan makhluk ya, atau umat ya, mereka itu yang belum tahu jalan pulang, belum mengenal Tuhannya, jadi dia masih gelap kemana jalannya gitu kan, sehingga terlahir kembali, ada yang jadi manusia kembali, mungkin jadi tumbuhan dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu kalau menurut saya, Bang ya. Jadi ketika dia belum mengenal Tuhannya, lalu batas waktu pada saat di dunia udah selesai, dia mau kemana pulangnya gitu kan? Asalnya mau kemana, sedangkan dia nggak tahu jalan pulangnya kemana. Siapa Tuhannya gitu kan? Padahal ketika zaman dulunya diciptakan itu dia udah ditanya, betulkah aku Tuhanmu? Nah, yang bersangkutan tersebut mengakuinya. Begitu terlahir ke dunia, ya karena akalnya menguat, kalbunya agak kendor, dia agak lupa tuh. Ya, makanya terhijab. Pengetahuan yang masuk kan, jadi terhijab. Betul, makanya beruntung sekali kalau orang tersebut
menemukan sekolah yang bisa menunjukkan kepada Tuhannya. Betul. Mungkin itu aja. Ya Bang, dari betul. saya. Terima kasih Pak Den. Mungkin ya alhamdulillah ya Mm. kita diciptakan lagi sebagai manusia. Kalau Iya. kita mempercayai reinkarnasi gitu Ya, kan, kita bersyukur diciptakan lagi menjadi manusia. tidak turun dimensi. Ya, apalagi kita menemukan jalan yang bisa mengantarkan kita pulang ke hadirat Allah Nah, gitu ya. itu betul. Ya, mungkin ada tambahan Bang Teja, silakan. Ini saya ingin mengingatkan buat saya diri sendiri juga buat semua ya. Kalau kita sebagai manusia di dimensi sadar ini sebagai ciptaan yang tertinggi, bukan yang tertinggi ya di dunia ini ya, sebagai khalifah gitu. Tentunya ada yang di bawah. Namanya ada yang di bawah, ada yang sedang, ada yang di atasnya lagi. Nah, kalau kita sekarang di dunia ini sebagai manusia yang nyata punya hak istimewa untuk beribadah kepada Tuhan, ya, jin dan manusia. Nah, kalau kita turun dimensi, apa kita punya hak ibadah kepada Tuhan? Enggak ada perintahnya itu. Kalau kita turun dimensi, kalau misalkan sekarang kita tidak selesai di dunia ini, bisa pulang dan sebagainya, ya wayahna. Nanti kita reinkarnasi kembali, reinkarnasi, balik lagi, itu juga kalau balik lagi. Nah, syukur-syukur bisa jadi jelema deui gitu ya. Nah, lamun misalkan jadi ontak mah eta naon lah gitu kan. Itu namanya kan turun dimensi. Nah, Saya di PH. nah, seperti itu. Nah, berarti kita tuh harus berjuang ya untuk pulang. Bagaimana itu kronologinya? Kita lahir ke dunia itu diturunkan. Kalau pulang berarti kita mesti naik. Nah, untuk naik berarti kita perlu teknik atau teknologi. Di sekolah ini apa misalkan sering umumnya dibilang itu teknologi itu yaitu tarekat. Tarekatullah. Nah, banyak tarekatullah seperti yang tadi di mukadimah disampaikan oleh Bang Teja. Ya. Kalau misalkan tarekat tidak bisa mengenalkan portal-portal untuk naik, yaitu maksudnya portal akhirat yang di dalamnya ada kubur, barja dan sebagainya, itu udah pasti salah, itu udah salah jalan itu. Ya. Makanya di sini yang di sekolah ini yang digapai itu yaitu mi'raj. Mi'raj itu apa? Kesadaran lagi. Naiknya kesadaran. Sadar kita berada di dalam kubur, sadar kita berada di dalam barja, dan itu mesti kita lewati semuanya. Nah, kalau kita sendirian di situ, culang-cileng merenya, nggak tahu, nggak ada yang membimbing mau kayak gimana. Itulah pentingnya kita mendapatkan bimbingan dari seorang guru. Itu mungkin agar kembali lagi ke judul tadi, dari mana, di manakah ruh kita sebelum diturunkan ke dunia. Itu mungkin pendapat saya ya. Ya, jadi mungkin hidup ini tentang semua ini tentang kesadaran mungkin ya. Iya. Dari makhluk, semua makhluk gitu, dari dimensi, katakan dimensi lah ya, tumbuhan, hewan, manusia. Mungkin itu lebih kepada kesadaran siapa yang bisa naik kesadarannya. Mungkin dia yang berpeluang bisa naik dimensi gitu kan, yang dari misalkan dari tumbuhan, jika dimensi tumbuhan itu mungkin naik, mungkin bisa dilahirkan kembali jadi hewan gitu kan. Dari hewan kesadarannya lebih tinggi lagi, dilahirkan jadi manusia mungkin gitu kan ya. Nah, dari manusia ini kesadaran yang lebih tinggi itu ya ruhani mungkin ya. Ya, karena korelasinya Bang itu kita itu hidup di dunia itu membawa persifatan ya. Persifatan seperti ya sifat-sifat serakah,
nafsu yang istilahnya tidak mutmainah seperti itu. Ya. Nah, kalau misalkan nafsu-nafsu itu tidak dibersihkan, ya, tidak menuju ke tingkatan nafsu yang minimal kita tuh mencapai mutmainah, karena masih ada tahapan-tahapan lagi ke atasnya. Kalau kita tidak mencapai itu berarti kita berada di nafsu yang hewani, gaya hidup, terus apalagi ya itu ya makin ke bawah lah. Itu kan kalau misalnya nafsu yang hewani itu kan nanti kejatuhnya ke hewani, ya. Terus misalkan gaya hidup, jadi apa nanti kita kalau misalkan nafsu yang ada di dalam diri kita itu tidak dibersihkan? Berarti kita berpeluang, berpotensi jadi tumbuh-tumbuhan. Atau ada lagi yang lebih parah, itunya Bendawi. bendawi itu yang dablek gitu, udah susah lagi naiknya. Wah, nggak tahu itu. Seperti itu mungkin ya, kesadaran-kesadaran itu yang harus betul-betul kita sampaikan gitu ya ke semuanya, buat diri saya juga tuh untuk tetap terus istiqomah di sini gitu, sekolah di sini. Mungkin itu ada tambahan lagi. Ya, mungkin itu ya yang dikatakan manusia itu adalah makhluk yang sempurna ya. Manusia punya akal, punya nafsu, gitu kan. Punya ruh udah pasti gitu kan. Yang paling mulia. Makhluk yang paling mulia mungkin dibandingkan dengan dimensi di bawah manusia, hewan kan nggak punya nggak punya akal kan. Nah, di bawahnya lagi ada tumbuhan nggak punya nafsu dan akal gitu kan. Ada nggak ayatnya gitu ya, keterangannya yang misalkan potensi manusia itu berpeluang menjadi hewan? Ada ya, setahu saya yang dikutuk menjadi Kera dan babi. Nah, itu kan berarti kita manusia kalau kita tidak berjuang atau misalnya kita tidak berusaha, ya kita potensi kita itu. Padahal peringatannya udah ada di Musab ya. Peringatannya ada di Musa. Tinggal kita mau berpikir atau enggak gitu kan. Nah, betul. Ya, ya gitu lah. Ya. Kalau saya sih gak ada lagi sih kata-kata yang bisa saya sampaikan dengan tema judul ini. Yang jelas yang disampaikan teman-teman luar biasa, banyak sekali variabel-variabel yang disampaikan. Yang pada intinya apapun itu ceritanya, yang harus kita fokuskan sekarang itu ketahui dulu tujuan kita. Kalau sudah tahu tujuannya, ketahuilah alamatnya, temukan alamatnya. Kalau kita mau ke rumah Pak Okio tapi gak tahu alamatnya, tetap gak akan sampai. Kita mau kepada Allah, kalau gak tahu alamat Allah, pasti gak akan sampai. Dasar. Karena yang bernama itu pasti ada alamatnya. Nama ini korek, alamatnya ya barang ini gitu. Gelas ini misalkan. Jadi semuanya ada alamatnya, ada barangnya gitu. Karena barangnya dulu baru ada namanya. Sepakat kan? Ya. Logikanya seperti itu, bahwa ada barangnya dulu baru ada namanya. Itu pun nama Allah ya. Berarti harus Apapun itu gitu kan. Kan kalau dikiaskan nama Allah itu ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Sebelum sejak zaman Nabi Ibrahim, apa nama Allah sebelumnya? Yang tentunya adalah nama lagi. Sebelumnya lagi adalah yang lebih. Terus yang paling pertama apa? Nah, itulah tujuan kita. Gitu. Untuk bisa sampai kepada dia nggak bernama itu, temukan dulu yang bernamanya. Untuk ketemu yang bernamanya, temukan dulu alamatnya. Gitu. Nanti kalau udah ketemu alamatnya, kita akan diajarkan oleh guru kita sampai kepada yang nggak bernama itu. Gitu. Nah, tiap orang punya motivasi masing-masing ya. Tapi walaupun berbeda-beda motivasinya, ketika adaptasi di sekolah ini pasti muaranya akan sama. Ujung akhirnya akan satu pandangan, satu tujuan. Kalau belum satu pandangan, satu tujuan, masih digucek lagi tuh, terus aja digucek sampai ya udahlah satu tujuan aja, ini aja, ilahi anta maksudi aja gitu kan. Ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf
Semua yang kami sampaikan di sini omong kosong, gak usah percaya, terserah. Yang jelas kalau mau belajar boleh ke sini. Cari tarekat manapun bebas. Bahkan tarekat kami sering dianggap syirik, sesat, dan bid'ah. Bahkan jadi dianggap apa sih? Gitulah makanya Gitu ya. makanya patokannya gini ya. Semua orang boleh mengklaim benar. Siapapun boleh mengklaim benar. Tarekat ini benar, tarekat itu benar. Ajaran yang bukan tarekat ini pun merasa benar. Silahkan. Cuman kalau menurut saya, daripada saling mengklaim benar atau tidak benar, mungkin kita bisa uji parameternya lewat akal kita, logika enggak yang disampaikannya. Kalau yang disampaikan orang tersebut logika, masuk akal, terus ngapain dibantah? Berarti tinggal tawaran kita itu di sini kan sekolah praktek. Berarti teman-teman buktikan dulu baru menilai. Kalau menilai sebelum membuktikan, menurut saya itu omong kosong. Gitu. Mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan. Bang Denny, ada lagi yang mau disampaikan? Ya segitu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.